Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Cepet-cepetan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ma'ani utawi bab ilmu ma'ani. Kok guyu lah apa to rek? Piye? Ilmu ma'ani huwa utawi ilmu ma'ani. Wa utawi ilmu ma'ani ku ilmun ilmu. Iku ilmun ilmu yu'rafu bisa den weruhi bihi kelawan ilmu apa ahwalul lafzi tingkah polai lafat jadi masalah lafat itu punya tingkah pola, nggak hanya sekedar dirimu yang kakean, kamu sendiri yang bilang. Al-Arabi kang bangsa Arab allati biha Pak moceku yang artikulasinya jelas biha susah allati biha kelawan ma'ani ya was keliru karena ini sensitif. Yutabiku kang nyucui fatah talifu mongko dadi beda muktadal hali kondisi muktadul hali ing kondisi. Jadi gini, kemarin kan sudah kasih rumus ya. Muktadul hal itu adalah, jadi ketika saya ngomong muktadul hal supaya kalian sudah langsung paham. Jadi ketika saya ngomong muktadul hal itu kondisi, situasi, kemampuan orang yang diajak bicara. Tulis dulu supaya nanti saya muktadul hal gak tak maknani panjang gitu. Jadi muktadul hal itu situasi, kondisi, dan kemampuan orang yang diajak bicara. Karena akan kita temukan muktadul hal insya Allah banyak. Situasi, kondisi, situasi, balik meneh. Aku kok moro-moro nggak pede gitu. Kemampuan orang yang diajak bicara. Kemampuan orang yang diajak bicara. Kata orang itu jangan kemudian lantas wong gede loh. Ya, enggak nang sama nulis ngomong kata orang. Loh Pak, itu kan masih anak-anak ya, maksudnya orang itu manusia gitu loh. Jadi kemampuan manusia yang dihadapi kalau kamu memang pengen ngerti. Fatah talifu mongko dadi beda apa suwarul kalami. Apa suwarul kalami iku pakai ro bukan pakai lam. Kalau pakai lam susah lagi nanti. Iku suwarul kalami, tapi nek sing pelat ya dadi suwalul kalami. Bentuk kalam iku suwarul kalami, bentuk kalam ikhtilafil ahwali krana beda-bedane tingkah. Misalu dalika umpamane contone mengkono-mengkono iku qauluhu ta'ala pengendikane Allah Ta'ala wa ana la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa ana utawi ingsun iku la nadri ora weruh sapa ingsun asarun ana ta luweh ala asarun ana ta luweh ala urida kang den karepaken ingsun urida kang den karepaken ingsun biman kelawan wong
biman kelawan wong fil ardi ing dalem bumi am aroda utawa kang den ka am aroda utawa kang karep au aroda utawa kang karep bihim kelawan man sapa rabbuhum pangerane man rasyada ing petunjuk fa innama krana sak temene ma fa innama krana sak temene ma qabla am ing dalam sadurunge lafat am qabla am ing dalam sadurunge lafat am iku suratun bentuk iku suratun bentuk tu khalifu kang bedani minal kalami saking kalam minal kalami saking kalam tu khalifu kang bedani tu khalifu kang bedani suratama ing bentuke kalam suratama ing bentuke kalam ba'daha ing dalam sakwuse li annal ula krana sak temene kang kawitan li annal ula krana sak temene kang kawitan fiha ing dalem awal iku fi'lul iradati iku fi'lul iradati fi'il lafat iradah mabniyun kang den mabani akan lil majhuli maring mabani majhul wasaniyatu utawi contoh kang kaping pindho wasaniyatu utawi contoh kang kaping pindho iku fi'lul fi'il iku fi'lul iradati fi'il lafat iradah fiha ing dalam sani fiha ing dalam sani iku fi'lul iradati fi'il lafat iradah mabniyun kang den mabani akan lil maklumi maring mabani maklum wal halu tawi hal wal halu da'i utawi tingkai wong kang ngajak lidzalika maring mengkono hal lidzalika maring mengkono haliku nisbatul khairi bangsa akan kebagusan ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala fisaniyati dalam kang kaping pindho waman unisbatil syari lan nyegah bangsaaken Allah ilaihi maring Allah fil ula ing dalem kang kawitan wayan hasirulan ngringkes guna ing dalem kene panggonan ala hadzal ilmi ing atase ikilah ilmu bisitati abwabin ing dalem papat dalem 6 pira-pira bab al-babul ula utawi bab kang kawitan iku al khabaru khabar wal insya ulan insya kowe aja keturun nek tak gandang ini tambah keturun koyo diuru-uru kullu kalamin utai saben-saben kalam fawa monggo utawi kullu kalam iku imma khabarun ana kalane khabar au insyaun utawa insya wal khabaru utai khabar iku ma
kalam yasihu kang sah apa yuqala yanto diucapaken ayu qala yanto diucapaken liko ilihi maring wong kang ngucapaken khobar annahu sak temene qail iku sodikun sodik. Ngerti sodik? Ya Pak Sodik. Iku sodikun wong kang bener. Au kadhibun utawa goro. Kasafaro kaya dene lafat safaro utawi wong kang lunga safirun utawi wong kang lunga iku Muhammad wa aliyun utawi ali iku mukimun ana omah wal insa utawi insa iku makalam layasihu kang ora sah apa yuqala yen to diucapaken liko ilihi maring wong kang ngucapaken maring wong kang ngucapaken ma apa zalika mengkono sodik lan kadhib apa sodik kasafir ya Muhammad umpamane lafat safir ya Muhammad safir lunga sira safir lunga sira ya Muhammad he Muhammad wa aqim lan ngadeka sira ya Ali he Ali apane sing ngadeg sikile senyummu gak enak blas kata pone to ngadeg tangane kaki tiga wal muradu tawi kanten karapaken bisidqil khabari kelawan bendere khobar iku mutabaqatuhu cocoke khobar lil waqi'i maring kejadian utawa kenyataan lil waqi'i maring kenyataan wabi kadhibi lan kelawan goroe khobar iku adamu mutabaqatihi ora anane cocoke iku kowe nek nulis cocoke tetep munine cucuke lho ya iso ta huruf P ku iso muni o tetep pakai u kan hati-hati lho engko nang jange maca Pak Usman bilang ngomong cucuke. Ini buktiin tak tulis cucuke. Wah iya. Sebenarnya ngojok sampai keliru ndang ditambahi Latin cocote. Oh iya betul. Astagfirullahaladzim masuk rek. Apa-apa. Semoga engkau yang di sana juga ikut bahagia mendengarkan suara saya. Ada kabar berita baru, ada kabar menggembirakan. Insya Allah sebentar lagi kalian sudah bisa bertatap muka dengan guru yang kalian tunggu-tunggu. Cari ini sekolah sopo pak ngenteni sampean. Ya istri saya nunggu saya. Pede banget. Paham ya. Fa jumlatu aliyun mukimun monggo utawi jumlah lafat aliyun mukimun ingkanan lamun ono apa nisbatu nisbat al mafhumatu kang den faham minha
minha saking jumlah iku mutabaqatan cocok lima maring perkara fil khariji ing dalem fakta. Wis ngono tak manane sing paling gampang ae. Fil khariji ing dalem jabane kowe tak bingung to. Kowe muratine ngerti murat? Nah, tahun fil khariji ing dalem jabane. Ki maksude jabane piye? Daripada bingung maknane makna sing jelas wae. Fil khariji ing dalem fakta ya fasidun mongko iku aran kabar bener. Contohnya ngene lho, kancamu ngomong cerita nang kamu, Pak Usman ternyata ganteng. Nek sing setuju ya Allah, wong tak jangelem aku pisan-pisan kok sawane wabut. Bareng cuma, wih wonge mari potong. Ya Allah, gantengku digantung nang ngene potong ambek nyukur jenggot. Wa ila lamun ora cocok. Wa illa lan lamun ora cocok fakadzibun mongko hoak goro-goro. Jare sapa Pak Usman ganteng? Pak Usman ganteng ku mek malam Jumat legi tok. Sebabe jine teko kabeh. Itu kan tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak anak-anak yang ada di kelas ini kan tidak menutup kemungkinan yang satu berketemu aku langsung ngantuk, ya kan? Ben ketemu aku ono sing langsung semangat, ben ono sing ketemu aku langsung gucu ngono. Ono sing ketemu aku kok kadung kepin gembowalang ono watu gedhe tak sewawano kan ono sing ngono. Artinya ya kan ono ki kan mau teko dek langsung ndek-ndek. Ojoan karo ngarep nomor loris. Ini jenggeran. Ini jenggeran mau mandi banget. Wa illa ya fakadipun mongko aran kadzib kabar goro wali kullin lan iku wa kulli wali kulli jumlatin lan iku tetep kadhe saben-saben jumlah ruknani utawi ana rok loro. Pinter berarti arek. Ruknane utawi ana rukun loro. Apa ae? Mahkumun siji, mahkumun alaihi, mahkum alaih, wa mahkumun bihi lan mahkum bih. Wes, maknane sing paling gampang ya. Mahkum alaih itu diterangkan. Pakai di luar aja, jangan di pas di mana nih, pakai di luar garis itu loh. Jadi mahkum alaih itu sama dengan musnad ilaih sama dengan mubtada sama dengan subjek sama dengan diterangkan. Ini rumus masalahnya. Kemudian mahkum bi. Pakai tak tambah? Apa kurang gede? Apa kurang api? Kurang api ya Allah. Ini sudah tulisan saya terbaik ini. Mahkum B itu sama dengan musnad, khobar, predikat, menerangkan. Wes tak tambah sithik. Tak ngono tulisane sing kowe termasuk lumayan lho, arek-arek tak kayak tulisan gaya dokter kabeh nek misalnya. Oke. Jadi mahkum alaih itu sama dengan musnad ilaih, mubtada, subjek, diterangkan. Mahkum bi sama dengan musnad, khobar,
predikat menerangkan. Nah, ini kan jelas kan? Zaid memukul anjing. Musnad ilahnya yang mana? Ya Allah, kowe mondokmu kurang tahu kok soal kabeh bahasa Indonesia. Ya Allah, cek mikir. Zaid memukul anjing. Zaid. Musnadnya. Allah, nangis aku rek. Dadi guru bahasa Indonesia mu yakin nangis aku. Masa anjing iku mukul sih, musnadnya mukul. Objeknya anjing. Ya Kak, untuk tanganku kanda uting itu susah ini. Objeknya adalah anjing. Objek itu yang posisi sebagai maf'ul itu biasa disebut dengan muta'alliqatul fi'li namanya, muta'alliqat. Yes, Kak, nerangkan itu dulu, terlalu jauh. Wa yusamma lanten arani apa al awalu kang kawitan ai mahkumun alaih. Apa al awalu kang kawitan mahkumun alaih musnadan ilaihi ing musnad ilaih. Musnad ilaih kal fa'ili kaya dene fa'il wa naibihi lan naibul fa'il wal mubtada ilan mubtada wal mubtada ilan mubtada. Jadi kalau diteruskan musnad ilaih fa'il naibul fa'il atau fa'il atau naibul fa'il. Wa yusamma lan denarane apa asani kang kaping pindho ai mahkumun bi. Ai mahkumun bi musnadan ing aran musnad kal fi'li kaya fi'il wal mubtada'i al muktafi lan mubtada al muktafi kang sepi bimarfu'ihi kelawan khobare mubtada. Sudah enggak usah dibahas itu. Jadi kalau di sini kita tambahkan al kalamul khobar. Jadi bagian dari ilmu balaghah yang pertama yang harus kalian pahami betul itu adalah ilmu ma'ani. Jadi nanti di balaghah ada 3. 1 ma'ani, 2 bayan, 3 badek. Terus tidak usah dicatat, nanti dirangkum sendiri. Kamu sudah punya terjemahan semua. Lah di ma'ani ini nanti kalau saman betul-betul bisa, ya meskipun saya nanti mungkin ngajarnya rodok sedikit guyon, tapi kalau kalian mau mengeksplor, kamu mau mendalami secara pribadi, ilmu ini sangat bermanfaat, sangat penting sekali, terutama ketika saman harus membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran dan ingin mempelajari isinya Al-Quran, maka ilmu ini sangat penting sekali. Contoh seperti ketika kita menganalisa begini. Apakah kemarin saya sudah sebut as-sariqu was-sariqat itu saya sudah sebut belum di sini? Belum ya? Ini di ma'ani. Jangan pakai contoh ini, kita pakai contoh kalam biasa saja. Saman pernah dengar ceritane Parang Bharatayuddha? Mahabharata? Ngerti? Ngerti apa? Roh? Nah. Ini sejarahnya Mahabharata itu Hindu apa Buddha? Hindu. Oh berarti Om Bali ya? Om Bali udah nggak? Roh?
Hindu itu pusat kerajaan Hindu adalah Jawa. Tapi kalau Buddha pusatnya ada di mondok rong tahun lali kabeh. Kalau Buddha pusatnya di Thailand, Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, makanya di sana terkenal dengan negara maritim. Yang saya terangkan contohnya begini. Ketika kebenaran dan kebatilan yang diperumpamakan bapak mbak kapo mbak, aku mbak wong ngantuk sowan sakjane ngono. Kebatilannya yang kemudian diibaratkan sebagai iku lho. Aleng ya. Siji Pandhawa 5 mongso. Hei, kowe jarene ero rek. Hah? Sama 100. Iku lho julukane apa? Kurawa. Ada Pandhawa 5, ada Kurawa. 5 mungsu wong 100, ya kan? Setelah proses yang panjang, akhirnya secara politik Kurawa memilih pasukan Narayana. Pasukan Narayana itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Sri Krishna. Ya kan, Sri Krishna. Lah, Sri Krishna itu memberikan gini. Sapa pimpinane Kurawa itu? Duryodhana. Duryodhana wes oke, kamu pilih siapa? Besok kamu akan perang. Kamu akan melawan Pandhawa 5. Kamu pilih siapa? Kamu milih seluruh tentaraku apa memilih aku sendiri? Secara logika kamu milih yang mana? Krishna ijen. Aja nonton keistimewaane Krishna rek. Ngono ya, nek awakmu ngomong padha-padha waktu itu gurung ro Krishna itu siapa? Kenapa? Karena waktu itu antara Kurawa dengan Pandhawa 5 padha-padha gak ro. Karena apa? Krishna itu dianggap manusia biasa, hanya punya kesaktian. Kalau kesaktian kan semuanya punya. Kakek Bisma punya kesaktian, Guru Drona punya kesaktian. Maka dianggap Krishna itu sama seperti Guru Drona dan kakek Bisma. Maka Krishna bukan siapa-siapa. Maka kemudian yang dipilih Kurawa siapa? Tentaranya. Karena logika banget. Perang itu butuh anggota sing akeh. Lah seketika itu sebenarnya si Pandhawa 5 itu juga agak gimana, waduh. Sempat Arjuna itu agak gelisah. Waduh. Kenapa? Karena tentara Narayana itu adalah tentara yang terkenal tidak pernah kalah satupun di medan perang. Oke, Duryodhana kamu pilih pasukan saya. Iyalah, wong kita perang kok. Ya wes, seluruh tentaranya itu disuruh melok Duryodhana kabeh. Arjuna bingung. Pandhawa, gimana saya bisa memenangkan perang yang kamu katakan perang keadilan, perang membela antara yang benar dan mengalahkan yang salah, ketika aku harus hanya mendapatkan dirimu satu orang? Maka kemudian dijawab, cara bahasa ilmu Pondo itu mukasafa. Arjuna, kenapa kamu gelisah? Sehebat apapun pasukanku itu tidak akan menjadikan apa-apa. Kenapa? Wong sing nyetir neng kene. Sing nyetir pasukan itu menjadi hebat itu tergantung pimpinannya. Lah kalau pimpinannya setingkat Duryodhana, dikei yo bola tentara sakake kaya apa panggah gak iso ngatur maka manajerial itu sangat penting. Kamu meskipun hanya punya saya, nanti pasukanmu tak atur, tak ewangi, jok kuatir.
Oke, berjalan waktu, maka kemudian si waktu perang kakek Bisma itu tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena kakek Bisma itu hanya bisa dibunuh oleh Sri Kandi. Dan Sri Kandi ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kakek Bisma sesungguhnya. Kenapa? Kakek Bisma punya sumpah, dia bisa menentukan kapan saya harus mati. Ini taktik perang terus. Begitu juga Guru Drona. Guru Drona itu tidak bisa dibunuh selama anaknya yang namanya Aswatama masih hidup. Pun pula Aswatama tidak bisa mati selama ayahnya yang namanya Guru Drona hidup. Kan ruwet, mumet kan. Nah, disinilah letak ilmu ma'ani. Saya kasih tahu letak ilmu ma'ani. Akhirnya Pasudewa Krishna, bagaimana kita bisa menang kalau kakek Bisma masih ada di sana? Guru Drona masih ada di sana. Jangan khawatir. Kamu harus berani gaya ini berbohong, tapi nggak bohong. Nah, kan lucu. Berbohong tapi tidak berbohong. Guru Drona itu punya anak namanya Aswatama. Kamu bunuh dulu. Bagaimana bisa kita bunuh? Wong ayahnya masih ada. Gampang. Kamu lihat, masa kamu lupa ada gajah namanya Aswatama? Kalau kamu nggak bisa membunuh Aswatama, maka bunuhlah gajah Aswatama. Maka kemudian diatur siasat. Arjuna menghadang Guru Drona, 4 saudaranya menghadang gajah Aswatama. Anak-anak Pendowo Limo bagian pengumuman. Bima datang, gajah Aswatama dipukul kemudian mati. Anak-anak yang ngomong, Arjuna, Aswatama sudah mati. Ingat, Aswatama yang dimaksud oleh anaknya tadi adalah gajah Aswatama, tapi membuang kata gajah. Pikirannya Guru Drona, Aswatama anakku. Paham? Kalau dilihat dari segi Guru Drona, anak-anak Pendowo Limo berbohong, ya kan? Berbohong. Kenapa? Karena faktanya anaknya Guru Drona masih hidup. Tapi kalau dilihat dari segi anaknya Pendowo Limo, bukan bohong. Kenapa? Karena faktanya yang dibunuh adalah Aswatama, tapi yang gajah, gitu loh. Akhirnya apa? Guru Drona langsung lumpuh seketika itu. Kenapa lumpuh? Karena dia berpikir, oh, Pendowo Limo benar-benar sudah kesaktiannya melebihi saya. Kenapa? Karena selama saya hidup tidak akan mampu membunuh Aswatama. Faktanya adalah Pendowo Limo mampu membunuh Aswatama. Ingat, kalam khobar. Paham ya? Lanjut. Setelah itu Pendowo Limo 4 bersaudara tadi datang, ingin memastikan. Arjuna, yang pertama Pak Yudhistira ya. Yudhistira, kamu adalah satu dari saudaramu yang paling jujur dan tidak pernah bohong. Maka aku tanya kepadamu, benarkah Aswatama mati? Si Yudhistira bingung, bagaimana saya ngomong, saya itu enggak pantang lah untuk berbohong, itu pantang. Kate bohong itu, berbohong itu dosa, enggak berbohong, kebenaran kalah dengan kebatilan. Maka disinilah letak ilmu ma'ani yang disebut bab iltifat namanya. Akhirnya ngomong gini, Yudhistira, benarkah Aswatama mati? Dijawab sama Yudhistira, Aswatama mati,
Tapi di dalam hatinya berbunyi Gajah Aswatama. Langsung lumpuh. Seketika itu baru Sri Krishna datang. Pas ngomong datang kayak gini, cekluk gini. Datang Guru Drona diajak masuk ke alam muka safa. Drona, sebenarnya yang mati bukan anakmu Aswatama, tapi yang mati adalah Gajah Aswatama. Tapi coba kamu berpikir, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Kenapa kamu membela kejahatan? Hanya gara-gara kamu menginginkan anakmu Aswatama menjadi seorang raja. Tujuanmu adalah duniawiya. Tapi bagaimana kalau kamu tujuanmu duniawi, maka kamu akan mendapatkan siksa yang pedih, neraka. Tapi kalau kamu relakan dirimu mati, kamu akan dapatkan surga. Pintu tobatmu masih aku buka. Bahasa Islamnya loh ya, bahasa Islamnya. Mane perang Baratayuda kecekel wong Islam masuk ke tanah Jawa, jadinya seperti itu. Akhirnya Guru Drona karena orang alim, cara bahasanya wis alim betul. Cara bahasa Allah nggak terima nek kemudian dia menjadi suul khotimah, ditutuno akhirat dhisik. Ngono lho maksudnya. Maka kemudian bertobat sebelum dia menemui ajal. Ketok akhirat yang seperti ini. Oh, kesalahan saya ini. Iya, kesalahanmu kamu. Sajane Guru Drona itu termasuk orang yang zuhud, orang yang betul-betul tidak mau kehidupan duniawi. Hanya gara-gara rayuan gombalnya anaknya yang namanya Aswatama, maka dia rela menjadi budaknya Duryodana. Mergo diaman pangeran sak goreng mati ditobatno dhisik. Maka di sana kamu menemukan sebuah kalam yang ya bohong, tapi hukumnya tidak. Mengucapkan Aswatama memang betul yang dibunuh adalah Aswatama. Kesalahannya sana kesalahannya. Kenapa kamu buat gajah namanya Aswatama? Paham ya? Nah, itu satu contoh. Contoh lain gak cerita lah. Nanti kita temukan dalam bahasa itu tadi bahasa iltifat. Kalau dalam bahasa insa, kalam insa itu kalam yang tidak butuh benar dan salah. Jadi begini, suatu saat kamu akan menemukan sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena tujuan pertanyaan ini bukan bertanya, tapi tujuan pertanyaan ini adalah menjatuhkan dirimu. Contoh begini. Kamu habis melanggar peraturan ngomong. Naudzubillah min dzalik lah ya. Tapi satu contoh aja. Nang pondok termasuk adalah larangan pacaran, ya kan? Maka kamu harus rela sementara waktu nggak pacaran. Apalagi sampai pacaran tok gak oleh, apa meneh sampai janjian tuh. Sawane wabot men to. Dadana suatu saat kamu mencuri-curi waktu janjian ambek arek lanang tuh. Kemudian konangan keamanan neng gone kantor di takzir. Kemudian ibumu krungu. Apa kowe gak tak kandhani? Nek nang pondok manuto peraturan. Kalimatnya, apa kamu tidak pernah saya bilangi? Itu kalimat tanya apa kalimat kalam khobar? Tanya kan? Apa kowe gak tak duduno, gak tak kasih tahu kalau yang seperti itu melanggar aturan pondok? Ini pertanyaan, tapi tidak perlu kamu jawab. Kenapa? Karena yang tanya sudah tahu jawabannya. Ya wis lah, wis tak kandhani pengenane. Iya kan? Maka yang terjadi kamu cukup menundukkan konangan. Iya kan? Maka suatu saat ada istifham,
tidak butuh dijawab, ada kalanya amar tidak perlu dilakukan, ada kalanya nahi malah wajib dilaksanakan. Itu bahasanya di mana? Bahasanya di ilmu ma'ani. Oke, jadi kalau kalam khobar itu kalam yang di dalamnya mengandung unsur benar dan salah. Artinya kalam tersebut butuh pembuktian. Tapi kalau kalam insya, kalam yang tidak membutuhkan benar dan salah, tapi kalam yang berupa permintaan. Permintaan untuk dilakukan itu berarti amar. Permintaan untuk ditinggalkan itu namanya nahi. Permintaan untuk dijelaskan itu namanya istifham. Perintah untuk datang itu namanya nida. Nah, persoalannya adalah setiap kalam itu bisa mengandung unsur makna yang tidak sesungguhnya atau makna kebalikannya. Contohnya begini, dalam kalam khobar ya, kamu adalah wanita tercantik di muka bumi. Ini kalau kamu pahami, ini kalimat pujian, apakah kalimat ejekan? Pujian kan? Pujian kan? Tapi maknanya bisa ejekan. Kamu wanita tercantik di muka bumi. Kalau saya ngomong model kayak gini, ejekan. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, kamu adalah istri tercantik di dunia. Pujian. Iya kan? Hah? Modus ya, modus lah. Wong iku penggawean bendino kok modus. Modus itu kan yang tidak ada hubungannya dengan setiap hari kan? Sama, itu satu contoh ya. Jadi kalam khobar pun bisa bermakna tidak sesungguhnya. Apalagi kalam insya malah bisa. Contohnya begini. Ya terus no, roto lah kapon bongko tak kubur. Itu dari peristiwa begini. Ada anak-anak main di atas apa yang ngarane ojo gendeng lah kedukuran no. Badukan badukan itu bahasa Indonesia apa ora ngerti. Kang ojo dulinan neng kono engko tiba lho, nek tiba lara. Mudun. Besok diulangi lagi, dulinan neng kono nek. Kang ojo dulinan neng kono engko nek roto lara, puklek kabeh tanganmu. Weh, turun. Besoknya lagi diulang, terus no, roto bongko tak kubur, gak usah tak iya kowe. Kata bahasa terus no itu amar apa nahi? Oh, enggak, jangan langsung ayo paham lah kowe nek ngomong maknane. Kalamnya amar apa nahi? Amar, tapi maknane? Contoh meneng iki yang nahi maknane amar. Kowe dilamar wong, wis tanduk gelem pesek. Terus meneng ditemen. Meneng ana nglamar meneng, moma apa? Sipit kok Cina ngono. Meneng dilamar meneng. Moma tumpakane otek. Bareng selanjutnya, ayo tolakan. Tak jarno kono rek. Bahasa tolakan itu nahi apa amar? Nahi kan? Loh, tolakan amar. Tapi mana nih? Nahi. Oh iya, saya kualik ya. Contohnya nahi. Contohnya nahi ini. Ayo, Nduk, kowe aja belajar. Aja belajar. Bener aku ngandane awang. Ojo belajar itu berarti nahi. Maknane amar. Iya kan? Nida pun bisa dibuat seperti itu. Oi, manggil kan? Kamu noleh. Maaf, bukan kamu yang saya panggil, sebelahmu. Atau begini, oi
kuping. Paham ya? Itu nanti kamu akan temukan di ilmu ma'ani. Ilmu bayan beda lagi. Ilmu bayan beda lagi. Kata terang nang kene ma'ani tok urung lulus kowe. Ya. Sampai di situlah. Semoga kalian bisa memahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.